Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang karbohidrat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Nurdin Irsyadillah, Suci Hidayah, Muhammad Nailil Muna, dan Safira Jihan Fariza. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang pertama adalah pengertian karbohidrat. Karbohidrat biasanya didefinisikan sebagai polihidroksialdehyda dan keton atau zat yang dihidrolisis menghasilkan polihidroksialdehyda dan keton. Karbohidrat biasanya disebut juga karbonhidrat, hidrat arang, sakaron atau sakarida, atau gula. Karbohidrat berarti karbon yang terhidrat. Rumus umumnya adalah CH2ON. Karbohidrat dibuat oleh tanaman melalui proses fotosintesis. Karbohidrat adalah senyawa karbonil alami dengan beberapa gugus hidroksil. Yang tergolong karbohidrat adalah gula atau monosakarida, dan polimernya yaitu oligosakarida dan polisakarida. Berdasarkan letak gugus karbonilnya, dapat dibedakan dua jenis monosakarida, yaitu aldosa yang gugus karbonilnya berada di ujung rantai dan berfungsi sebagai aldehida, dan keosa yang gugus karbonilnya berlokalisasi di dalam rantai. Menurut Jan Coleman dan Klaus Heinrich Rohm tahun 1997. Nilai kalori karbohidrat adalah 4 kalori per gram. Karbohidrat dapat dipakai sebagai sumber energi setelah melalui bagian kimia di dalam tubuh yang memecah karbohidrat rantai panjang atau polisakarida menjadi monosakarida. Misalnya glukosa. Glukosa dibakar di dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan reaksi. Dengan rumus kimianya C6H12O6 tambah 6O2 jadi 6CO2 plus 6H2O. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk memecah tumbuhnya ketosis. Pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Kebanyakan karbohidrat yang dikonsumsi adalah tepung atau amilum atau pati yang ada dalam gandum, jagung, beras, kentang, dan padi-padian lainnya. Karbohidrat juga menjadi komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam bentuk serat atau fiber, seperti selulosa, pektin, serta lignin, menurut Endahwati tahun 2010. Selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang sangat sederhana. Monosakarida yang sangat penting yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan monosakarida yang sangat umum dan terdapat pada seluruh anggota tanaman sebagai pati dan selulosa. Galaktosa merupakan monosakarida yang tidak terdapat di dunia, melainkan melalui bagian hidrolisis dari laktosa. Fruktosa adalah glukosa dengan gugus keton yang didapatkan dari bagian hidrolisis sukrosa. Selanjutnya ada oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat rantai pendek, yaitu satu rafinosa atau skakinosa. Komponen utamanya adalah galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Umum ditemukan pada kacang-kacangan, biji-bijian, bibit, dan tebu. Oligosakarida ini tidak dapat dicerna oleh manusia. Selanjutnya ada fruktosil atau fruktosil sukrosa. Komponen utamanya adalah fruktosa dan glukosa. Umum ditemukan pada biji-bijian dan bawang bombay. Yang ketiga ada maltoligosakarida. Komponen utamanya adalah glukosa. Umumnya ditemukan pada sirup dan malt. Yang ketiga ada disakarida, merupakan karbohidrat yang tersusun atas 2 molekul monosakarida. Ada 3 sakarida yang sangat umum, yaitu maltosa, laktosa, dan sukrosa. Sukrosa merupakan komponen utamanya. Komponen utamanya adalah glukosa dan fruktosa. Umum ditemukan pada tebu,
bit, buah-buahan, sayur, dan makanan manis. Disakarida yang ini dapat dicerna oleh manusia. Yang kedua ada maltosa dan isomaltosa. Komponen utamanya adalah glukosa. Umumnya ditemukan pada sirup, malt, dan madu. Disakarida ini juga dapat dicerna. Yang ketiga ada laktosa. Komponen utamanya adalah galaktosa dan glukosa. Umumnya ditemukan pada susu, keju, dan produk susu lainnya. Disakarida ini juga dapat dicerna. Yang keempat ada polisakarida, yaitu ada pati dan dektrin. Komponen utamanya ada berupa glukosa. Karbohidrat ini umumnya dijumpai pada umbi-umbian, kacang-kacangan, tebu, bit, dan sebagainya. Polisakarida ini juga dapat dicerna oleh manusia. Yang kedua ada selulosa. Komponen utamanya berupa glukosa, umumnya ditemukan pada dinding, sel, dan serat tanaman. Polisakarida yang ini tidak dapat dicerna oleh manusia. Yang ketiga ada glikogen. Komponen utamanya adalah glukosa. Umumnya dijumpai pada hati, jaringan binatang, dan jagung. Yang keempat ada hemiselulosa. Komponen utamanya adalah arabinosa, silosa, rhamnosa, galaktosa, manosa, glukuronat, dan galakturonat. Umumnya terdapat di dinding sel, serat tanaman, biji-bijian, kacang-kacangan, tepung, dedak, dan lain-lain. Polisakarida ini tidak dapat dicerna oleh manusia. Yang terakhir ada pentosan. Komponen utamanya adalah arabinosa dan silosa. Umumnya ditemukan pada buah-buahan. Selanjutnya, ada pengujian karbohidrat. Karbohidrat dapat diuji dengan beberapa cara seperti uji Benedict dan uji iodin. Yang pertama, uji Benedict. Uji terdiri dari larutan yang biasanya disiapkan langsung di laboratorium. Awalnya, larutan tersebut ada dalam bentuk dua larutan terpisah yang diberi label sebagai larutan Fehlin A dan larutan Fehlin B. Untuk larutan Fehlin A adalah larutan yang mengandung tembaga sulfat yang berwarna biru. Larutan Fehlin B adalah cairan bening yang terdiri dari kalium, natrium tartat atau garam rosel, dan alkali kuat, biasanya natrium hidroksida. Selama pengujian, larutan A dan B disiapkan secara individual dan disimpan. Untuk cara pengujiannya, masukkan masing-masing 5 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan masing-masing 0,5 ml larutan hasil penggerusan bahan makanan. Nah, selanjutnya panaskan tabung di atas pembakar spiritus selama 5 menit. Lalu didinginkan. Kemudian amati perubahan yang terjadi dalam tabung. Jika dalam makanan terdapat karbohidrat atau gula, akan membentuk endapan merah bata. Ini adalah hasil uji Benedict. Semakin pekat warna merah, berarti semakin banyak kandungan karbohidratnya. Yang kedua, ada uji iodin atau Lugol. Uji iodin adalah reaksi kimia yang digunakan untuk menguji keberadaan pati atau iodium. Pada reaksinya, anion triodida langsung menghasilkan warna biru kehitaman yang pekat saat bersentuhan dengan pati. Untuk cara pengujiannya, masukkan 5 ml hasil penggerusan bahan makanan yang akan diuji coba ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2 tetes Lugol. Jika warna larutan berubah menjadi hitam atau kebiruan, bahan makanan yang diuji mengandung karbohidrat amilum. Selanjutnya, ada manfaat karbohidrat. Glukosa atau gula yang diolah dari karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar yang akan digunakan oleh tubuh. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi, serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya. Berikut adalah contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat yang akan diteruskan oleh rekan saya.
Contoh yang pertama adalah nasi putih. Dalam 100 gram nasi putih terdapat 50 gram karbohidrat. Tidak hanya karbohidrat saja, namun nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, B6, protein, zat besi, selenium, mangan, fosfor, dan magnesium yang dibutuhkan oleh tubuh meskipun dalam jumlah yang sedikit. Lalu selanjutnya, nasi merah. Dalam satu cangkir nasi merah terdapat 30 gram karbohidrat. Meskipun kandungan karbohidratnya lebih rendah, namun nasi merah memiliki serat yang bermanfaat untuk tubuh. Nasi merah juga berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh. Yang ketiga adalah jagung. Konsumsi jagung sebanyak 100 gram mengandung karbohidrat sekitar 25 gram. Bukan hanya karbohidrat saja, namun jagung juga mengandung protein, juga vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang keempat adalah pisang. Pisang adalah salah satu buah yang mengandung karbohidrat cukup tinggi. Dalam satu buah pisang, ukuran sedang memiliki kandungan karbohidrat sekitar 26,95 gram. Selain itu, pisang juga menyimpan kalium, lalu vitamin A dan C. Yang terakhir, kentang. Dalam 100 gram kentang rebus, terdapat sekitar 20 gram karbohidrat. Nutrisi ini biasanya disimpan dalam bentuk pati, meskipun sebagian juga tersimpan dalam bentuk gula. Baik, saya kembalikan ke Muna. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 3 tentang karbohidrat. Sekian dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.